Selamat pagi dan siang anak-anak sekalian. Mari kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang alkena dan alkuna. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 14 dan 16. PowerPoint-nya sudah saya share ya di Edmodo. Nah, apa itu alkena? Yaitu hidrokarbon tak jenuh yang memiliki satu buah atau lebih ikatan rangkap dua. Kalian lihat di sini dimulai dari etena. Kenapa? Karena harus ada yang ikatan rangkap dua, gitu ya. Jadi yang akan kita pelajari dari etena hingga dekena. Gambarnya seperti ini etena H2C atau CH2. Ini boleh ditulis seperti ini untuk menunjukkan ikatan pada karbonnya rangkap dua, atau boleh juga di ujung itu ditulis semuanya CH2. Kalau dibuka seperti ini, ingat minggu lalu sudah kita bahas bahwa setiap atom C memiliki 4 elektron valensi yang digunakan untuk berikatan, sehingga masing-masing C tangannya 4. Seperti itu. Jika kalian lihat pada tabel ini, deret homolog alkena, rumus molekulnya dimulai dari C2H4 sampai dengan C10H20, sehingga didapatkan rumus umum untuk alkena adalah CnH2n. Selanjutnya, tata nama alkena dan alkuna. Yang alkena dulu, ini untuk alkena rantai lurus ditentukan berdasar jumlah atom C yang menyusunnya dengan diberi akhiran ena. Penomoran paling kecil diberikan pada atom C yang terikat paling dekat dengan ikatan rangkap dua. Jadi bedanya dengan alkana, kalau alkana rantai lurus hanya ditambahkan huruf N di depan, normal. Kalau untuk alkena diberikan nomor ya, sesuai ikatan rangkap dua ini harus mendapat nomor kecil. Contoh yang pertama seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kalau di alkana jadi pentana. Sekarang karena alkena mengandung ikatan rangkap 2, maka namanya menjadi pentena. Ya. 5 pentena. Lalu kita lihat ikatan rangkap 2-nya terikat di C nomor berapa? Ini tadi kan 1. Nah, ini dia dinempel di C nomor 1, maka namanya menjadi 1 pentena. Contoh yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5. Pen juga, pentena atau kemudian nomornya dari kiri ya, karena kalau kita hitung dari kanan 1, 2, 3, ikatan rangkapnya di nomor 3. Kalau dari kiri 1, 2, ikatan rangkapnya di nomor 2, maka namanya 2 pentena. Inilah ciri yang membedakan dari alkena dengan alkuna. Kalau alkena kemarin yang diutamakan adalah rantai induk kemudian diberi huruf N, sekarang dengan menjelaskan posisi rangkap duanya. Bagaimana dengan alkena yang bercabang? Ada 4 aturan ini bisa kalian baca sendiri. Saya langsung ke contoh soalnya. Baik, contoh saya ambil dari buku paket halaman 14. Contoh yang pertama seperti ini. Sama dengan alkana, langkah pertama kita pilih dulu rantai induknya. Kalau yang alkana adalah yang terpanjang dan mempunyai cabang paling banyak. Nah, kalau untuk alkena, yang terutama, rantai utama adalah terpanjang dan memiliki ikatan rangkap 2. Kita lihat kalau seperti ini kemungkinannya 1, ini ya. Kemungkinan pertama 1, 2, 3, 4, 4C. Kemungkinan kedua yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Kan ini rangkapnya ngikut. Yang ini tidak, karena 1, 2, 3, 4 tangannya tunggal semua, maka ini tidak boleh dipilih. Maka yang mana antara yang lurus atau yang ke bawah? Ya betul, yang ke bawah yang kita pilih sebagai rantai utama atau induk. Nah, seperti ini ya. Setelah memilih rantai induk ini, baru kita memberi nomor. Langkahnya sama seperti alkana ya. Nomornya, nah ini, kalau yang alkana posisi cabang harus utama mendapat nomor kecil. Kalau untuk alkena yang diutamakan bukan cabang tetapi rantai rangkap. Nah, ikatan rangkapnya harus mendapat nomor kecil. Coba dilihat kalau hitung dari bawah, 1, 2, 3 baru ketemu rangkap. Kalau dari kanan 1, 2 sudah ketemu rangkap. Berarti yang kita pilih adalah yang dari kanan. Nah, seperti ini ya, nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Baru setelah itu kita bisa menuliskan namanya. Rantai utamanya 5, berarti pentena, karena ini alkena maka huruf kata ana diganti menjadi ena, pentena. Kemudian ikatan rangkapnya ada di nomor berapa tadi? Nomor 2, sehingga menjadi
2 pentena. Nah, baru setelah itu cabangnya. Ada cabang metil menempel di nomor 3. Berarti namanya 3 metil 2 pentena. Begitu juga untuk contoh yang kedua ya. Nah, kita lihat ini rangkap 2-nya dari sini, berarti yang kita pilih sebagai rantai utama adalah 1 2 3 4, 1 2 3 4. Boleh ke kanan, boleh ke bawah. Maka saya pilih yang ke kanan. Seperti itu. Nomornya dia harus dapat nomor kecil, tentu saja dari kiri ya. Kalau dari kanan 1 2 3. Kalau dari kiri 1, sudah ketemu rangkap. Diberi nomor, setelah itu ditulis 4 berarti butena. Kemudian di nomor 1 rangkapnya 1 butena, lalu cabangnya berupa etil, ada di nomor 2 etil 1 butena. Contoh berikutnya halaman 15 yang pertama. Nah, seperti ini, berarti kita pilih dulu induknya ini. Nah, nomornya kita lihat 1 rangkapnya di sini, kemudian 1 2. Nah, cabangnya di nomor 2, kalau dari kan nomor 2, tapi kalau dari kiri rangkapnya nomor 1. Tentu saja yang kita ambil, yang kita lebih utamakan adalah rangkapnya, berarti memberi nomornya dari kiri. Maka contoh halaman 15 yang atas itu menjadi seperti ini, namanya 3,3 dimetil 1 butena. Contoh berikutnya. Nah, ini ya, rangkapnya ada di sini. Tentu saja ini induknya. Nomornya dari mana? 1 2 3, dia di nomor 3. 1 2 3. Oh, ternyata rangkapnya sama-sama nomor 3. Nah, kalau seperti ini, karena posisi nomor dari kiri dan kanan sama-sama nomor 3 rangkapnya, barulah kita lihat option kedua. Ya, jadi kemungkinan yang kedua adalah cabang. Cabangnya kalau dari kanan 1 2, posisi 2, kalau dari kiri 1 2 3 4 5 dari kiri. Oh, ternyata cabang lebih kecil dari nomor 2. Sehingga kita ambil yang dari dari sebelah kanan. Rangkapnya sama-sama nomor 3, tapi cabangnya dari kanan lebih kecil. Nah, namanya menjadi seperti ini ya, 2,2 dimetil 3 heksena. Ini tadi terlalu panjang ya Bun ini memberi caranya. Aturan penamaan lainnya sama seperti alkana. Seperti itu buku paket kalian. Selanjutnya bagaimana dari nama menjadi rumus strukturnya. Sama seperti yang lalu alkana, kita lihat dulu rantai induknya. Dia berupa heksena, berarti jumlah atom C-nya ada 6. Seperti ini, kita gambar dulu C-nya. Kemudian 3, ini berarti posisi rangkapnya ada di nomor 3. 1 2 3, berarti di C nomor 3 di sini. Kemudian baru kita pasang cabangnya 3,4 dimetil. 1 2 3 di nomor 3 dan 4 ada metil. Begitu. Nah, kalau sudah baru kita lengkapi. Tangannya dulu berarti masing-masing tunggal, baru hidrogennya. 1 tangan berarti hanya 3, 2 berarti 2, sudah lengkap 2, 3. Nah, seperti ini. Berikutnya tentang alkuna, yaitu senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3 pada struktur molekulnya. Jadi kalau yang lalu alkana itu namanya senyawa hidrokarbon jenuh, kalau alkena dan alkuna tak jenuh. Kenapa dinamakan jenuh? Karena jumlah hidrogen dari alkana lebih banyak daripada jumlah hidrogen dari alkena dan alkuna, sehingga yang alkena alkuna tak jenuh, sedangkan yang alkana jenuh. Sama seperti alkena, dimulai dari etuna, dia memiliki ikatan rangkap 3 nantinya seperti ini. Maka rumus molekulnya dari 2 sampai 10, rumus molekulnya adalah CnH2n-2. Jadi kalau C-nya 2, berarti hidrogennya 2 kali 2, 4 kurangi 2, 2, C2H2. C5, 10 kurangi 2, 8, C5H8, dan seterusnya. Cara penamaannya sama seperti pada senyawa alkena, tetapi akhiran ena diganti menjadi una. Lalu rangkapnya juga rangkap 3. Kalau tadi ena 2, ini 3.
Contoh di buku paket kalian halaman 16 seperti ini. Maka seperti alkena tadi kita pilih rantai utamanya yang mengandung ikatan rangkap 3 sekarang. Berarti yang ini ya. Boleh ke kanan, boleh ke bawah, sama. Lalu kita beri nomor, rangkap 3 harus mendapat nomor kecil, berarti dari kiri. 1, 2, 3, 4. Lalu kita beri nama dari kanan nulisnya, karena 4 berarti Bu Tuna. Ana jadi Una sekarang. Kemudian rangkapnya di nomor 1 berarti 1 butuna, cabangnya berupa metil di nomor 3 metil 1 butuna, dan seterusnya. Tata namanya sama seperti alkena, hanya berubah menjadi una. Sekian dari saya, silahkan melanjutkan latihan soalnya yang saya kirim di file berikutnya di Edmodo ya. Terima kasih.